setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan. Niscaya Allah beri kasih sayangnya, dan teruslah memohon kepadanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai semua kegiatan kita pada hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Kepada ketua kelas boleh dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di pagi hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya pada hari zaman dulu. Teman-teman sekalian, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita membahas terlebih dahulu materi sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai Khulafaur Rasyidin. Di mana Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin pengganti Rasulullah. Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin yang memiliki sikap bijaksana, amanah, adil, dan damai. Sebelumnya, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah keteladanan dari Khulafaur Rasyidin ini cukup kita ketahui saja atau seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian? Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menebar kebaikan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara menyampaikan kebaikan itu kepada seseorang atau kepada teman, misalnya kerabat, agar mereka menerima nasihat itu? Apakah dengan cara memaksa, berkata kasar, atau dengan kata-kata yang santun dan mudah diterima mereka? Dengan kata-kata yang santun. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ibu ingin kalian bisa menganalisis perbedaan, mengetahui arti dakwah, khutbah, tabligh, dan menganalisis perbedaan ketiga penyebaran kebaikan tersebut. Oleh karena itu, materi kita pada hari ini adalah mengenai penyebaran Islam dengan dakwah, khutbah, dan tabligh. Bagaimana cara menyampaikan sebuah kebaikan itu kepada sesama atau orang lain. Ada dakwah, khutbah, dan tabligh serta rahmatan lil alamin. Yang pertama, apa sih itu dakwah? Secara bahasa terlebih dahulu, kata dakwah berasal dari kata ya'du dakwatan, yang artinya memanggil, mengajak, atau menyeru. Sedangkan ada pula secara istilahnya, kata dakwah ini adalah sebuah kegiatan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nasihat yang baik serta berdiskusi secara kondusif. Ada pula ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Terdapat pada surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi,
Bisa dibaca sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bertobatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Artinya Allah memerintahkan untuk kita menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Kemudian ada pula tujuan dan sasaran dakwah ini sendiri. Mengapa kita lakukan? Yang pertama untuk menyampaikan risalah, yaitu menyebarkan Islam, menyebarkan ajaran Islam, kemudian mengajak kepada kebaikan, menyerukan ma'ruf, kebaikan, dan mencegah nahi munkar atau kemungkaran. Kemudian mewujudkan perdamaian dengan berdakwah ini, menyebarkan kebaikan dengan cara berdakwah, kita dapat menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan berkeadilan. Kemudian rahmatan lil alamin, yaitu menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian ada pula rukun dan ketentuan dakwah ini. Kita tidak bisa menyampaikan tanpa rukun dan ketentuannya. Yang pertama, adanya dai atau subjek dakwah. Orang yang menyampaikan dakwah harus paham atau berilmu, berakhlak, dan ikhlas. Jika kita ingin menyampaikan sebuah kebaikan dengan cara berdakwah, itu kita harus mempelajari terlebih dahulu ilmu akhlaknya bagaimana, kemudian ikhlas gitu. Selanjutnya yaitu mad'u atau objek dakwahnya. Orang yang menjadi sasaran dakwah bisa individu atau bisa kelompok masyarakat. Kemudian madah yaitu materi dakwah. Pesan yang disampaikan yaitu akidah, akhlak, syariah, dan muamalah. Kemudian thariqah yaitu metode cara menyampaikan dakwah dengan bil hikmah atau mau'izatil hasanah, itu dengan cara yang baik dan benar dan mujadalah. Kemudian wasilah atau media, yaitu sarana dakwah bisa dari lisan, tulisan, sosial media, seni, dan teknologi. Bisa diberi contoh bagaimana contoh dakwah di media sosial yang bisa kita lakukan. Bisa? Ingat? Menyebarkan kebaikan. Ya dari media sosial. Contohnya bagaimana? Dengan menyebarkan ceramah, misal membuat konten positif. Ya, Membuat konten yang positif. ya seperti itu. Dan aksar atau efek dampak dakwah terhadap mad'u ini atau objek dakwahnya itu berubahan sikap, perilaku, dan keyakinan. Kemudian yaitu selanjutnya setelah dakwah ada pula cara menyebarkan kebaikan dengan cara khutbah. Khutbah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti khutbah yang artinya ceramah. Secara istilah khutbah adalah penyampaian pesan-pesan keagamaan dalam format tertentu yang memiliki syarat dan rukun khusus, dilaksanakan pada momen ibadah tertentu, contohnya pada saat sholat Jumat. Kemudian syarat khatib dan rukun khutbah. Yang pertama, muslim laki-laki mayoritas ulama, dan untuk khutbah Jumat balik, berakal, suci, dan dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, kemudian fasih dalam membaca Al-Quran. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama bisa dibaca citra rukun khutbah. Yang pertama, alhamdulillah. Yang pertama hamdalah, yaitu yang pertama membaca pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat takwa, mengajukan hadirin untuk bertakwa kepada Allah. Yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an minimal 1 ayat dalam 1 khutbah. Kemudian doa untuk kaum muslimin, mendoakan keselamatan untuk kaum Islam pada saat tertentu. Selanjutnya, adapun tata cara pelaksanaan khutbah, tentunya kita sebagai wanita sangat jarang melihat khutbah secara langsung, karena ada sebagian
ada perempuan yang mengikuti sholat Jumat, ada sebagian mayoritas yang tidak diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat di mana di situ adanya khutbah. Tapi kita harus mengetahuinya dengan tata cara pelaksanaan khutbah itu. Yang pertama, persiapan. Khatib bersuci, memakai pakaian yang rapi, kemudian menutup aurat, menyiapkan materi yang relevan, kemudian naik mimbar. Biasanya khatib ini nanti akan naik mimbar, memberikan salam kepada jamaahnya, dan muazin memandangkan azan. Kemudian khutbah pertama yaitu ada hamdalah, salawat, wasiat, dan membaca Al-Quran saat isi khutbah. Kemudian duduk sebentar, duduk sejenak di antara khutbah sambil membaca istighfar. Di dalam khutbah itu kita tidak boleh berbicara, sekedar memainkan trikil itu pun kita tidak boleh. Kita harus fokus mendengarkan khutbah. Kemudian yang kedua, hamdalah, salawat, wasiat, takwa, doa untuk kaum muslimin dan penutup. Kemudian yaitu salat Jumat. Iqamah dikumandangkan, jamaah berdiri, dan salat 2 rakaat setelahnya. Ya, yaitu ada yang terakhir. Yang ketiga yaitu ada cara menyampaikan kebaikan dengan cara tablik. Di sini ada yang pernah ikut tablik? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kita akan mungkin kalian sudah pernah mengikutinya, tapi kalian tidak tahu bahwa itu adalah menyampaikan kebaikan dengan cara bertablik. Tablik berasal dari kata balaga, yang artinya balaga yubaligu, yang artinya menyampaikan. Secara istilah, tablik adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan mereka mengetahui dan kebaikan ajaran agama Islam tersebut. Ada pula ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayuhan rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Perbedaan tablik dengan dakwah ini, tablik lebih menekankan kepada penyampaian informasi dan pesan Islam secara lisan maupun tulisan. Jika dakwah itu lebih luas, mencakup seluruh upaya mengajak dan membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Kemudian ada tata cara bertablik, dengan lisan bisa, dengan tulisan juga bisa, dengan perbuatan juga bisa, melalui media sosial, apalagi bisa dari YouTube, TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya. Kemudian ada bertablik, yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan bahasa yang santun, jelas, kemudian menyampaikan dengan ilmu yang benar, serta menghormati pendengar dan tidak merendahkan siapapun pada saat kita menyampaikan tablik yang kita pelajari. Kemudian menjaga penampilan yang bersih, rapi, dan sopan. Kemudian rahmatan lil alamin ini dalam surah Al-Anbiya jelaskan, wa ma anzalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan rahmat, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin berarti Islam itu sebagai rahmat, kasih sayang, keberkahan bagi seluruh makhluk di alam semesta. Kemudian dakwah yang santun dan damai ini bisa dengan toleransi, keadilan, kasih sayang, kesantunan, atau akhlak. Nah, menyampaikan dakwah, tablik, khutbah ini bisa di sekolah, bisa di rumah, atau di media sosial, di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal, kecuali dalam berkhutbah itu tadi. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Citra, ada yang ditanyakan? Ada. Awas sendiri ya. Tolong dengarkan apa yang Ibu jelaskan. Nah, perhatikan video ini karena nantinya Ibu akan membagi kelompok atau bisa jadi individu setelah Ibu. Nah,
simak dulu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Iya benar. Cuman apakah semua kegiatan yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan apa tujuan hidup kita selama ini? Ya, kadang kenikmatan dunia ini melarikanku dari apa tujuan hidupku seharusnya. Ya, kita sama. Astagfirullahaladzim. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala salat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma awal, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya salat isya sama subuh. Kalau seandainya majlis khairan min dunia ma fiha, 2 rakaat salat subuh, qabliyah subuh, salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat qabliyah dan lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Ustaz, bertanya, menanggapi orang-orang yang hidup seenaknya di dunia itu bagaimana ya Pak Ustaz? Isma syikta, hidup sesuka hati, teringat kabarnya, tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh, hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Isma syikta, hidup sesuka hati, teringat kabarnya, tapi kau akan mati menghadap Allah. Isma syikta, hidup sesuka hati, mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi sekuler, mau menjadi liberal, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, mau menjadi koruptor, hidup sesuka hatimu. Tapi yang kau akan mati, masuk ke liang lahat, kau akan berhadapan dengan Munkar Nakir, kau akan diseret ke neraka Jahannam. Capek nih, istirahat dulu ya. Iya deh. Tapi kamu suka kan? Juli, kayak ada suara di kebun itu. Masa sih? Coba kamu periksa. Asap. Iya sih. Udah, tenang aja. Kamu dulu saja. Mereka berdua nggak pakai celana. Guess what, Juli? Sepertinya mereka mau mencoba melakukan zina. Kamu yakin? Yakin? Ayo cepetan sebelum gol. Yang bener aja dong. Zina apa sepak bola? Aduh, gimana ya bahasnya? Mumpung masih pemanasan. Kan di sini emang udah panas. Terserah deh, cepetan samperin. Tunggu dulu, kayaknya ada gempa bumi deh. Udah, nggak apa-apa. Panggung nih. Pakai celana kalian atau belum ini aku nundukkan. Sepertinya ada yang melihat kita. Ayo cepetan. Iya, bentar. Apa yang kalian lakukan di sini berduaan? Hah? Kami dengar laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu dilarang berduaan. Kenapa emangnya? Masih nanya. Kalau berduaan ya begini jadinya. Syaitan selalu menggoda untuk berbuat zina. Emang mas? Nah di sini ibu bagi 2 kelompok ya. Baris pertama dan kedua. Ibu mau kalian mencari tadi di video, adakah penyampaian kebaikan dengan cara apa menurut kalian? Apakah dakwah atau tabligh atau khutbah atau materi lain? Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. Ibu, izin bertanya. Boleh? Yang video yang kedua yang culat-culit ini dianalisis juga, Ibu? Tidak, ibu cuma mau kalian menemukan di sini menyampaikan kebaikannya dengan cara apa yang kalian temukan, sesuai yang kalian temukan. Oke, terima kasih, Bu. Sebutkan alasannya ya.
kesulitan anak-anak ibu sekalian? Tidak, Ibu. Kelompok 1 Belum, Bu. belum. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Nanti di situ sudah ada. Kalau khutbah tidak mungkin antara dakwah, tabligh dan rahmatul alamin. Jadi ibu sudah menjelaskan perbedaan dakwah dan tabligh. Salah tidak apa-apa anak-anakku sayang. Bagaimana? Sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Nah, boleh maju ke depan terlebih dahulu. Dengan Citra. Semangat. Baik Ibu, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusinya. Kebaikan yang pertama yaitu menyebabkan kebaikan dengan cara berdakwah. Yang pertama, yang kedua mengajak kepada jalan yang baik. Sudah, hanya itu saja. Oke, bagus sekali tepat. Sekali jawabannya. Tetap dulu. Ya, kemudian. Baik Ibu izin, setelah kami berdiskusi, jadi dari video tersebut itu terdapat contoh dakwah, yaitu ketika seorang ustadz menyampaikan perintah sholat kepada pemuda-pemuda di sana. Adapun tabligh tadi tentang seseorang yang menyampaikan bahwa perbuatan zina itu dosa. Oke, baik, betul sekali, betul semuanya. Jadi dalam video tadi sudah jelas di situ cara menyampaikan kebaikannya yaitu dengan berdakwah, dengan ada menyebutkan ayat Al-Qur'annya, ada menyebutkan sebab dan akibatnya. Karena dakwah itu sifatnya itu lebih luas, lebih menyeluruh, beda dengan tabligh. Oke. Selanjutnya Ibu ada kuis gamifikasi. Nah, kita isi sama-sama saja ya untuk bahan evaluasi kita. Kalian mau yang mana, Angkat? Kalian mau yang mana? Pilgan, susun urutan, cocokkan konsep atau Cocokkan, Bu. pilih sikap terbaik, yaitu studi kasus. Bagaimana? Yang pertama yang enggak dulu ya, pilgan. Pilgan dulu. Dakwah secara bahasa berasal dari kata apa? Bisa siapa yang jawab di tangan? Dakwah berasal dari kata Habis pakai waktu tadi. yuk ya. Soal nomor 1. Dakwah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang berarti Memanggil atau mengajak. coba kita cek. Ya betul. Kemudian berikutnya tunjuk tangan ya. Nanti Ibu kasih nilai. Dalil perintah berdakwah terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat berapa tadi? Ibu sudah sebutkan tadi ayat berapa? Saya, Bu. Pasti lagi. Ayat 125. Coba klik lagi. Ya betul. Yang lain kejar nilainya. Kemudian soal berikutnya, tujuan utama dakwah menurut Islam itu apa? Udah nampak, Bu. Yang A, mendapat popularitas. Yang kedua, mengajak manusia. Arti dakwah tadi kan mengajak, berarti jawabannya B. Iya. Soal berikutnya, orang yang menjadi sasaran atau objek disebut apa tadi? Kalau dai itu objek yang menyampaikan dakwah itu. Kalau mubalik, orang yang pakarnya. Antara ini mad'u dan khatib. Kalau khatib apa? Khatib itu mad'u. Selanjutnya, metode dakwah yang menggunakan
apa tadi? Bil hikmah, Bu. Bil hikmah, coba. Oh benar. Oke, pindah sekali semuanya. Oke, sudah selesai semua. Seperti nilai 100 ya. Yeay. Kalian mau lanjut? Lanjut. Tapi ini Ibu tunjuk ya. Ya, boleh, Bu. Kita coba studi kasus. Kita coba studi kasus, boleh di. Yang pertama, Ahmad adalah siswa kelas 11 yang pintar. Di sekolahnya ada teman bernama Budi yang beragama Kristen. Saat jam istirahat, Budi bertanya kepada Ahmad, menurut kamu, bagaimana cara Islam mengajarkan tentang kerukunan antar umat beragama? Ahmad ingin menjawab dengan baik. Soalnya, sikap manakah yang paling mencerminkan nilai Islam rahmatan lil alamin? Ibu tunjuk. Anissa. Bentar, Bu, baca dulu jawabannya. Iya. Budi ini beragama Kristen. Bertanya kepada Ahmad, bagaimana cara Islam mengajarkan tentang kerukunan antar umat beragama? Ahmad ingin menjawab dengan baik. Oh, baik Bu, jawabannya menurut saya Ahmad itu harus yang B. Menjelaskan ajaran Islam tentang toleransi dengan santun, bukti, menghormati perbedaan. Coba Ibu Rasya betul. Nah, sangat berbaik. Habis ya? Bu, satu lagi. Nanti tujuh lagi. Rina menemukan postingan di media sosial yang menyebarkan berita negatif tentang Islam. Banyak temannya yang merepost atau mengecek kebenarannya. Rina ingin merespon situasi ini. Tindakan apa yang seharusnya sesuai dengan nilai dakwah Islam yang satu? Kepada Cepi bisa dijawab. Tidak nampak lah, Bu. Asli aja. Baik, izin Ibu untuk menjawab. Jadi jawaban yang paling tepat menurut Asti itu yang D. Rina harus mengoreksi buku informasi dengan data yang benar dan bahasa yang santun serta mengajak teman untuk kembali. Oke, baik, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berasa cukup sampai sini materi kita hari ini. Ibu ada link ininya, HTML-nya. Nanti kalian bisa mengakses untuk belajar ujian. Oke, sebelum Ibu menutup, Ibu akan mengangkat terlebih dahulu ya. Asti, Hadiro, Adel, Hadiro. Citra, Hadiro. Bunga, Hadiro. Isa, Hadiro. Tapi hadir semua ya, jadi nihil ya. Iya, Bu. Ya, dari Ibu maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti bilhamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teruslah